Selama bertahun-tahun, banyak orang membayangkan bahwa Perang Dunia Ketiga akan dimulai dengan suara ledakan rudal yang mengguncang langit, atau deru jet tempur yang memecah keheningan malam. Gambaran perang besar selalu identik dengan tank, kapal induk, dan pertempuran terbuka yang menghancurkan kota-kota besar. Namun, realitas dunia pada Februari 2026 menunjukkan sesuatu yang jauh lebih sunyi, tetapi justru lebih berbahaya. Perang itu sebenarnya sudah dimulai. Anehnya, tidak ada satu peluru pun yang ditembakkan. Pertempuran besar yang sedang terjadi saat ini tidak berlangsung di medan tempur, melainkan di ruang rapat para ekonom, di meja negosiasi para diplomat, dan di layar komputer Bursa Energi Dunia. Jika dilihat dari permukaan, kapal tanker minyak di lautan tampak bergerak seperti biasa, dan pasar global terlihat berjalan normal. Tetapi di balik layar itu, sebuah pergeseran kekuatan sedang terjadi secara perlahan, namun sangat menentukan masa depan dunia. Salah satu pusat dari pertempuran sunyi ini berada di sebuah kota yang sering dipandang hanya sebagai pusat perdagangan kecil di Asia Tenggara. Kota itu adalah Singapura. Selama puluhan tahun, Singapura dikenal sebagai pelabuhan sibuk dan pusat keuangan internasional. Namun, kini perannya telah berubah jauh lebih besar. Negara kecil ini sedang memainkan peran sebagai arsitek baru dalam sistem energi global. Untuk memahami mengapa perubahan besar ini bisa terjadi, dunia harus melihat kembali peristiwa yang mengguncang sistem keuangan global beberapa tahun sebelumnya. Pada periode 2022 hingga 2023, dunia menyaksikan salah satu langkah ekonomi paling drastis dalam sejarah modern. Negara-negara barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat memutus akses Rusia dari sistem pembayaran internasional yang dikenal sebagai SWIFT. Sistem ini selama puluhan tahun berfungsi sebagai jalur utama komunikasi antar bank di seluruh dunia. Ketika sebuah negara dikeluarkan dari jaringan tersebut, dampaknya sangat besar. Negara tersebut hampir tidak bisa melakukan transaksi internasional secara normal. Dalam praktiknya, perekonomian negara itu bisa lumpuh hanya dalam waktu singkat. Bagi banyak negara di dunia, keputusan tersebut menjadi sebuah alarm keras. Mereka mulai menyadari bahwa sistem keuangan global yang selama ini dianggap netral ternyata bisa berubah menjadi alat tekanan politik yang sangat kuat. Bagi banyak pemimpin negara di Asia dan Timur Tengah, kejadian tersebut menimbulkan pertanyaan besar. Bagaimana jika suatu hari mereka berada di posisi yang sama? Bagaimana jika akses mereka terhadap sistem pembayaran global tiba-tiba diputus hanya karena perbedaan kepentingan politik? Ketakutan inilah yang kemudian mendorong berbagai negara untuk mulai mencari alternatif terhadap sistem keuangan yang selama ini didominasi oleh dolar Amerika. Di tengah situasi itulah, Singapura mulai memainkan langkah yang sangat cerdas. Sebagai pusat perdagangan internasional yang dipercaya oleh banyak negara, Singapura memiliki reputasi yang kuat dalam sistem hukum dan keuangan global. Negara ini melihat peluang untuk menjadi jembatan baru dalam sistem perdagangan energi dunia. Pada akhir tahun 2023, bursa komoditas di Singapura mulai membuka ruang untuk transaksi energi menggunakan mata uang alternatif selain dolar. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah penggunaan yuan dalam perdagangan minyak, yang kemudian populer dengan istilah petro-yuan. Langkah ini terlihat sederhana di permukaan, tetapi sebenarnya memiliki dampak geopolitik yang sangat besar. Selama puluhan tahun, perdagangan minyak dunia hampir selalu dilakukan menggunakan dolar Amerika. Sistem ini dikenal sebagai petrodolar dan menjadi salah satu pilar utama kekuatan ekonomi Amerika. Dengan adanya jalur alternatif seperti petro-yuan, dunia mulai memiliki pilihan baru. Negara-negara yang merasa tidak nyaman dengan dominasi dolar, kini memiliki jalur lain untuk melakukan perdagangan energi. Perubahan ini semakin terasa ketika China mulai menjalankan strategi yang jauh lebih besar. Beijing menyadari bahwa selama dunia masih sangat bergantung pada minyak dan bahan bakar fosil, Amerika akan tetap memiliki keunggulan besar dalam sistem energi global. Oleh karena itu, China memilih pendekatan yang berbeda. Alih-alih mencoba menantang dominasi minyak secara langsung, mereka justru berusaha mengubah arah sistem energi dunia. China mulai mendorong transisi besar-besaran menuju energi hijau dan kendaraan listrik. Negara ini berinvestasi sangat besar dalam industri baterai, teknologi kendaraan listrik, serta rantai pasok mineral yang diperlukan untuk produksi baterai. Hasilnya sangat mengejutkan. Dalam waktu kurang dari 1 dekade,
China berhasil menguasai sebagian besar rantai pasok baterai dunia. Strategi ini memiliki tujuan jangka panjang yang sangat jelas. Jika kendaraan listrik menjadi standar utama transportasi global, maka ketergantungan dunia terhadap minyak akan menurun secara drastis. Dengan kata lain, kekuatan tradisional yang selama ini dimiliki negara-negara penghasil minyak bisa berkurang secara signifikan. Namun strategi China tidak berhenti pada teknologi saja. Pertempuran sebenarnya justru terjadi pada ranah regulasi dan standar global. Negara yang mampu menentukan standar industri internasional pada akhirnya akan memiliki pengaruh besar terhadap arah ekonomi dunia. China memahami hal ini dengan sangat baik. Sementara itu, Singapura muncul sebagai mitra strategis yang sangat penting dalam permainan ini. Dengan reputasi hukum yang kuat serta posisinya sebagai pusat keuangan global, Singapura mampu memberikan legitimasi terhadap berbagai standar baru yang sedang berkembang di Asia. Salah satu langkah paling menarik adalah munculnya standar energi hijau yang dirancang di Singapura. Di permukaan, standar tersebut terlihat seperti upaya untuk mendorong industri yang lebih ramah lingkungan. Namun, jika dilihat dengan lebih dalam, standar tersebut juga membuka pintu bagi berbagai negara untuk menyesuaikan produk mereka agar tetap dapat masuk ke pasar global. Di sisi lain, negara-negara barat seperti Amerika dan Uni Eropa juga mulai menerapkan regulasi karbon yang sangat ketat. Barang-barang yang dianggap memiliki jejak karbon tinggi bisa dikenakan pajak tambahan yang besar ketika memasuki pasar mereka. Kebijakan ini membuat banyak negara industri harus mencari cara untuk menyesuaikan diri. Dalam situasi inilah, Singapura menawarkan solusi yang menarik. Dengan sistem sertifikasi energi yang diakui internasional, berbagai produk dapat memperoleh label standar lingkungan yang membuatnya lebih mudah diterima di pasar global. Secara hukum, langkah ini sepenuhnya sah, namun secara geopolitik dampaknya sangat besar, karena dapat mengurangi hambatan perdagangan yang sebelumnya digunakan oleh negara-negara barat. Sementara itu, perkembangan teknologi digital semakin mempercepat perubahan sistem perdagangan energi dunia. Singapura dan beberapa mitra internasional mulai merancang konsep bursa energi digital generasi baru. Dalam sistem ini, transaksi minyak, gas, hingga hidrogen dapat dilakukan menggunakan token digital yang terhubung dengan nilai emas atau mata uang tertentu. Jika sistem ini benar-benar berkembang secara luas, perdagangan energi tidak lagi harus melalui jalur keuangan tradisional yang didominasi dolar. Negara-negara dapat melakukan transaksi secara langsung dengan sistem yang lebih cepat dan lebih fleksibel. Bagi banyak negara, hal ini memberikan kebebasan baru dalam mengatur kebijakan energi mereka tanpa harus khawatir terhadap tekanan finansial dari kekuatan besar. Para analis bahkan memprediksi bahwa dalam beberapa tahun ke depan, dominasi dolar dalam perdagangan energi dunia bisa mengalami penurunan signifikan. Jika pada awal dekade ini dolar masih menguasai sebagian besar transaksi energi global, pada akhir dekade kemungkinan posisinya tidak lagi sekuat sebelumnya. Perubahan besar ini tentu memiliki dampak langsung bagi kawasan Asia Tenggara. Negara-negara di wilayah ini berada di persimpangan jalur perdagangan global dan memiliki sumber daya alam yang sangat penting bagi industri masa depan. Indonesia misalnya memiliki cadangan nikel yang sangat besar yang dibutuhkan dalam produksi baterai kendaraan listrik. Melalui kebijakan hilirisasi, Indonesia berusaha memastikan bahwa sumber daya tersebut tidak hanya diekspor sebagai bahan mentah, tetapi juga diolah menjadi produk bernilai tambah di dalam negeri. Strategi ini tidak selalu berjalan mulus karena mendapat tantangan dari berbagai negara yang merasa dirugikan oleh kebijakan tersebut. Namun perubahan sistem energi global justru membuka peluang baru bagi negara-negara yang mampu beradaptasi dengan cepat. Malaysia dan Vietnam juga mulai memperkuat posisi mereka dalam rantai pasok global. Pelabuhan, kawasan industri, dan infrastruktur logistik terus dikembangkan untuk menarik investasi baru yang berkaitan dengan industri teknologi dan energi masa depan. Semua perubahan ini menunjukkan satu hal yang sangat jelas. Di abad ke-21, perang global tidak lagi hanya ditentukan oleh kekuatan militer. Kapal induk dan jet tempur memang masih memiliki peran penting,
Tetapi kekuatan sebenarnya kini semakin banyak ditentukan oleh siapa yang mampu mengatur sistem perdagangan, standar industri, dan aturan ekonomi global. Negara yang mampu menulis aturan permainan akan memiliki pengaruh yang jauh lebih besar daripada negara yang hanya mengandalkan kekuatan senjata. Dunia sedang memasuki era di mana regulasi, teknologi, dan sistem keuangan menjadi alat geopolitik yang sama kuatnya dengan militer. Itulah sebabnya pertempuran yang terjadi saat ini terasa begitu sunyi tetapi sangat menentukan. Tidak ada ledakan bom, tidak ada pasukan yang saling menyerang di medan perang. Namun keputusan yang dibuat di ruang rapat para pembuat kebijakan bisa menentukan arah ekonomi dunia selama puluhan tahun ke depan. Pertanyaan besar yang muncul sekarang adalah bagaimana negara-negara lain akan merespon perubahan ini. Apakah sistem baru yang sedang berkembang akan benar-benar menggantikan dominasi lama atau justru akan memicu persaingan yang lebih kompleks di masa depan? Yang pasti, dunia sedang bergerak menuju babak baru dalam sejarah geopolitik global. Dan seperti banyak perubahan besar sebelumnya, pergeseran ini mungkin tidak selalu terlihat jelas pada awalnya. Tetapi dampaknya akan dirasakan oleh hampir setiap negara, setiap industri, dan bahkan setiap orang yang hidup di era perubahan besar ini.